Pajang kali ini akan mengajak para penikmat kuliner untuk mencicipi kuliner enak dan lazis di sekitar kota Tulung Agung, Jawa Timur. Mantap, kuliner Tulung Agung pantas untuk dinikmati. Kuliner Tulung Agung mantap. Jadi gak perlu berlama-lama, langsung aja. Ini dia 24 jam. Tulung Agung adalah kota kecil, tapi jangan salah loh. Di sini kotanya bersih dan rapi banget. Kulinernya juga banyak dan bervariasi. Jadi nggak rugi deh kalau jalan-jalan ke sini. Nah, saat hari mulai siang, saatnya buat cari makan siang nih. Kalau mau makan siang dengan menu yang nendang, langsung aja meluncur ke rumah makan Lestari Jaya di Desa Sukoanyar, Tulung Agung. Di sini ada masakan tradisional dan legendaris khas Tulung Agung, yaitu ayam lodo. Tuh lihat, ayam dengan balutan kuah santan berwarna kuning dan taburan cabai rawit merah ini benar-benar menggoda lidah ya. Ayam lodo ini bisa dinikmati dengan sayur dan nasi pendampingnya, yaitu sayur urap dan nasi tiwul. Seru banget ya. Kebayang dong pasti rasanya. Bener-bener jos gandos, enak babang gulidang, alias enak bingit. Walaupun sekilas ayam lodo mirip dengan opor ayam, tapi kedua masakan ini memiliki cita rasa yang berbeda loh. Rahasia kelezatan ayam lodo terletak dari proses masaknya. Ayam kampung yang akan dimasak dibakar dalam bara api panas terlebih dahulu. Setelah matangnya merata, ayam lantas dikukus agar dagingnya bisa lebih empuk. Selesai dikukus, baru deh ayam dimasak bersama dengan kuah santan berbumbu pedas ini. Wow, panjang dan lama ya proses masaknya. Gak heran deh kalau rasa daging ayamnya sensasional banget. Saat digigit, rasa daging ayamnya beraroma asam. Sedangkan rasa kuah santannya gurih, pedas, dan kaya akan rempah. Mantep banget. Yang bikin suka itu pertama ayam kampung ya Mbak. Terus yang kedua itu rasanya itu ada gurihnya. Terus yang bikin nagih itu juga pedes banget. Bener-bener pedes, pedes-pedesnya. Satu porsi ayam lodo kayak gini harganya Rp125.000. Nah, gimana? Kalau pengen mencicipi kelezatan ayam lodo yang sensasional ini, langsung aja ke sini. Dalam sehari rumah makan yang sudah ada sejak 15 tahun lalu ini bisa menghabiskan 100 sampai 150 ekor ayam. Wah, 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 laris manis banget nih. Habis makan siang, saatnya jalan-jalan keliling kota Tulung Agung. Nah, mumpung lagi ada di sini, jangan lupa melipir sejauh 2 km ke arah barat daya dari kota Tulung Agung. Di sini ada agrowisata Belimbing Mulyono yang terletak di Desa Boyoketen, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulung Agung. Di kebun belimbing seluas 2 hektar ini, pengunjung bisa melihat dan memetik buah belimbing jenis Bangkok merah langsung dari pohonnya. Jenis belimbing Bangkok merah memiliki ciri fisik berukuran besar dan buahnya berwarna merah kekuningan. Jenis ini banyak disukai karena terkenal memiliki rasa manis dan segar. Dengan hanya membayar Rp7.500 per kilo saja, pengunjung bisa mencicipi kesegaran buah belimbing yang habis dipanen dari pohonnya kayak gini. Manis dan segar banget. Pokoknya hasil panen di sini dijamin fresh, organik, dan juga natural.
Jadi kualitas rasanya nggak kalah tuh dari buah impor. Selain ayam lodo, menu makan siang lain yang tak kalah menggiurkan ya ada di sini nih. Di warung makan Sego Iwa Kali. Karena iwa artinya ikan, maka warung makan yang dibuka dari tahun 2010 ini menyediakan berbagai masakan olahan ikan sungai alias ikan air tawar disajikan prasmanan. Ada ikan badar, ikan kutuk, ikan wadar, ikan gurame, ikan nila, ikan cendil, dan masih banyak lagi. Berbagai ikan air tawar ini disajikan dalam 3 macam olahan, digoreng, dibakar, dan ini dia juaranya, kuah pedas. So, pengunjung tinggal pilih aja tuh mau yang mana. Kalau mau cari yang gurih dan renyah, bisa pilih ikan goreng. Kalau lagi pengen lauk yang agak manis, bisa pilih ikan bakar. Terus kalau mau yang pedas dan berkuah, bisa langsung santap deh ikan kuah pedas ini. Yang jelas semuanya enak dan bergizi tinggi. Oh iya, di sini gak cuma olahan ikannya aja yang macam-macam loh. Nasi yang disediakan juga bervariasi. Ada nasi putih, nasi gurih, nasi jagung, dan nasi timbul. Wah, komplit banget. Jadi kalau bosan makan nasi putih, bisa tuh cobain makan nasi yang lain. Seru dong. Menikmati suasana malam di Kota Tulung Agung akan lebih nikmat tentunya kalau dibuka dengan makan malam dulu. Di sini ada banyak pilihan menu makan malam nih. Mau makan daging kambing atau makan kepiting? Kalau mau makan kepiting, segera aja melipir ke warung kampung AG1 di Jalan MT Haryono nomor 77 Bago Tulung Agung. Di sini ada lebih dari 100 menu masakan yang bisa dipilih. Nah, biar gak bingung, cobain deh salah satu menu andalan yang cukup jadi favorit di sini, kepiting sambal hijau. Wih, sweet dan tampilannya aja udah bikin ngiler. Di tempat lain belum ada, kita berusaha menciptakan menu-menu baru. Nah, mudah-mudahan nanti bisa masuk di masyarakat, konsumen kita. Kepiting yang digunakan adalah kepiting jantan asal Tarakan yang memiliki ukuran besar. Sebelum dimasak, kepiting direbus lebih dahulu agar dagingnya lebih mudah terlepas dari cangkangnya. Kepiting rebus ini lantas dimasak bersama dengan bumbu-bumbu pelengkap dan sambal hijau tentunya. Jangan ditanya deh rasanya kayak apa. Yang jelas, campuran daging kepiting yang dibalut dengan kuah sambal hijau ini benar-benar mampu memberikan sensasi rasa baru di lidah. Rasa pedasnya halus dan tidak menggigit karena menggunakan cabai rawit hijau. Lezat bil aziz. Bagi pecinta daging kambing, mencicipi sate kambing khas Tulung Agung adalah salah satu hal yang wajib dilakukan ketika berkunjung ke sini. Oh iya, walaupun di Kota Tulung Agung ada banyak penjual sate kambing, tapi sate kambing buatan Pak Nyoto ini nih juaranya. Meskipun sate kambing adalah menu makanan yang banyak ditemui dan tersebar di seluruh pelosok Indonesia, tapi Tulung Agung memiliki bumbu racikan sambal sate khas tersendiri loh. Sebelum dibakar, potongan daging kambing ini dicelup dalam kuah gulai. Bumbu gulai ini tentunya akan menambah gurih rasa daging kambingnya. Sebagai pelengkap makan sate kambing, ini dia nih, sambal sate kambing khas Tulung Agung. Racikan sambal kecap yang disajikan terdiri dari campuran petis, merica, jeruk nipis, cabai, dan kecap. Rasanya, mantep adis. Enaknya serius banget, bener-bener pas buat temen makan sate kambing. Habis makan malam, perut pasti udah kenyang dong. Lanjut
hangout ke tempat asik. Nah, ini dia nih kawasan yang lagi ngehits di sini, Kalingrowo Waterfront. Ide awal pembentukan kawasan Kalingrowo Waterfront ini adalah untuk menertibkan pedagang kaki lima. Kini kawasan yang diresmikan pada akhir tahun 2014 ini berubah menjadi pusat kuliner dan wisata malam bagi keluarga di Kota Tulung Agung. Walaupun Kalingrowo Waterfront hanya ramai pada saat malam minggu saja, tapi jangan salah, di sini pengunjung bisa menemui suasana yang unik, seru, dan berbeda. Di pinggir bantaran Kalingrowo ini, pengunjung bisa menjumpai berbagai macam penjual makanan dan juga minuman tradisional yang sayang banget untuk dilewatkan. Ada pula pertunjukan seni dan sholawat yang rajin dipertontonkan tiap bulannya. Dan yang gak kalah seru, berbagai wahana permainan anak-anak yang asik dan menarik juga ada di sini. Wahana memancing ikan dan wahana mandi bola adalah dua wahana yang jadi favorit ya. Oh iya, selain bisa bermain dan berkuliner ria, di sini pengunjung juga bisa menikmati keindahan warna-warni lampu malam yang membentuk gambar naga kayak gini. Bagus ya. Naga ini adalah penggambaran naga baru kelinting. Konon dulu naga baru kelinting pernah melintasi Kadipaten Growo yang merupakan cikal bakal Kabupaten Tulung Agung. Cakep banget ya naganya. Capek ada jalan-jalan di kawasan Kalingrowo Waterfront? Bisa nih mampir bentar ke tempat ngopi di Garasi Reggae. Kedai kopi yang baru berdiri 1 tahun yang lalu ini punya konsep yang unik loh, yaitu menggabungkan kopi dan musik reggae. So, di sini pengunjung bisa menikmati kopinya sambil ditemani alunan live music reggae yang pastinya bisa bikin hati dan badan ikut bergoyang. Garasi Reggae ini didirikan oleh salah satu anggota dari komunitas Vespa di Kota Tulung Agung. Karena berkonsep garasi, maka nggak heran kalau desain dan pernak-pernik interior kedai kopi ini sangat mirip dengan sebuah garasi. Nah, ini dia nih menu kopi andalan di sini, kopi Mbak E. Kopi Mbak E adalah kopi hitam disajikan bersama dengan gula Jawa. Wah, unik ya. Cara minumnya gini nih, pertama-tama gigit dulu aja gula Jawanya, terus baru deh minum kopinya. Lucu ya? Satu porsi kopi Mbak E harganya Rp3.000 aja, cukup murah dong. So bagi yang penasaran pengen cobain, segera aja meluncur ke sini. Garasi Reggae buka setiap hari mulai jam 9 pagi sampai jam 12 malam. Pagi hari sebelum beraktivitas enaknya sih dibuka dengan sarapan pagi. Nah, mumpung lagi di Tulung Agung, jangan lupa mampir ke Pasar Senggol untuk berburu makanan dan juga jajanan tradisional khas Tulung Agung. Kalau mau sarapan dengan cita rasa manis, cobain deh jajanan pasar jadul kayak gini. Ada cemil, betul, tiwul, ketan hitam, gatot, dan masih banyak yang lain. Nah, bagi yang pengen sarapan dengan menu gurih dan pedas, bisa nih mampir ke lapak penjual punten pecel. Sebenarnya sih, isi racikan punten pecel gak berbeda jauh dengan pecel biasa. Hanya saja, nasi dalam punten pecel adalah nasi gurih yang dipadatkan sehingga tampilannya mirip banget dengan ketupat. Unik ya? Nasi dan sayuran ini lantas diguyur dengan bumbu kacang pedas. Tak lupa ada tambahan serundeng pedasnya. Nikmat banget. Selain punten pecel, makanan tradisional lain yang wajib untuk dicicipin adalah sompil. Sompil ini unik banget karena hanya ada di Kota Tulung Agung saja. Potongan lontong yang disiram dengan sayur lodeh kacang tolo ini lantas ditaburi bumbu kedelai dan sayur urap. Wih, kebayang dong rasanya? Yang jelas, makanan ini bisa memberikan pengalaman baru bagi lidah dan juga perut. Nah, tunggu apa lagi? Segera aja deh meluncur ke sini. Pasar Senggol ini hanya ada di hari Minggu saja loh. Jam bukanya mulai pukul 5 pagi sampai jam 10 pagi.
Minggu pagi kayak gini, Taman Alun-Alun akan berubah menjadi kawasan Car Free Day. Di sini pengunjung bisa berolahraga bersama teman atau keluarga tercinta. Oh iya, selain sebagai tempat olahraga, Taman Alun-Alun juga berfungsi sebagai taman hiburan dan rekreasi keluarga yang bebas dari pedagang kaki lima loh. Gak percaya? Tuh, lihat deh, tengok fasilitas Yakult di dalamnya. Di bagian dalam taman ada wahana outbound panjat tali kayak gini. Selain seru, aktivitas ini juga bisa berfungsi untuk melatih keseimbangan badan. Selain wahana outbound, ada juga aktivitas memberi makan burung merpati. Ada puluhan ekor burung merpati yang ditempatkan beribu sangkarnya di sini loh. Asik banget pokoknya. Kota Tulungagung ini adalah kota layak anak. Lalu kemudian juga kita mendapatkan prestasi sebagai kota bersih, ya, dengan 5 kali mendapatkan Adipura, kemudian 3 kali mendapatkan Adipura Kencana. Capek habis olahraga, pasti perlu jadi keroncongan lagi nih. Cus, segera melipir ke sop ayam Ibu Sumirah di Jalan Teguh Umar. Sop ayam yang sudah ada sejak tahun 1974 ini memang terkenal legendaris banget. Gak heran bila setiap hari pengunjungnya selalu ramai datang silih berganti. Bahkan tak jarang para pelanggannya adalah keluarga yang sudah lintas generasi loh. Dari dulu rasanya tetap ngangenin gitu. Enak, lain dari yang lain. Rahasia kelezatan dan kesegaran sop ayam yang kini dikelola oleh generasi keduanya ini terletak pada pemilihan daging ayam dan bumbu-bumbu masakannya. Ayam yang digunakan adalah ayam kampung betina yang sudah direbus selama 2 jam. Jadi dijamin rasa daging ayamnya pasti empuk dan gurih. Racikan nasi, kol, bihun, tauge, suiran ayam, daun seledri, dan bawang goreng ini lantas disiram dengan kuah sop yang super panas dan berbumbu. Wih, mantap banget kan? Gak heran kalau sop Bu Sumirah ini memang terkenal enak, seger, dan juga lazis. Kalau bumbunya bumbu khas sop ayam memang. Jadi tanpa santan, tanpa miri, ya, itu benar-benar bumbu sop. Ayamnya kita milih ayam betina mbak yang umur sekitar 10 bulan 11 bulan. Jadi masih belum tua. Jadi enak, dagingnya enak, tidak terlalu berminyak. Dalam sehari, sop ayam Bu Sumirah bisa menjual 250 porsi. Wih, laris manis Tanjung Kipu nih. Satu porsi sop ayam kayak gini harganya Rp18.000 saja. Mengunjungi Kota Tulungagung gak lengkap rasanya kalau tidak mampir ke industri kerajinan marmernya. Tahu sendiri dong, Kota Tulungagung memang terkenal sebagai salah satu kota penghasil batu alam marmer terbesar di Indonesia. Bahkan konon kepopuleran Tulungagung sebagai penghasil marmer ini sudah ada sejak zaman Belanda loh. Udah lama banget tuh. Desa penghasil industri kerajinan marmer adalah Desa Besole dan Desa Gamping di Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung. Hampir 60% penduduknya menggantungkan hidupnya pada industri marmer. Produk kerajinan marmer biasanya berupa batu taman dan batu interior penghias dinding atau pilar bangunan. Biasanya sih masing-masing pengrajin memiliki motif dan tekstur khasnya masing-masing. Justru sekarang yang menjadi patokan dari keramik yang sekarang mulai motif ya, keramik motif itu justru melihat dari perkembangan dari marmer itu sendiri. Kepopuleran industri kerajinan marmer Tulungagung memang tak diragukan lagi. Terbukti pangsa pasarnya nggak cuma di Indonesia saja. Marmer asal Tulungagung sudah merambah ke berbagai negara penjuru dunia seperti India, Timur Tengah, Jepang, dan juga Eropa. Nah, nggak kerasa kan kalau kita udah menjelajahi beragam cita rasa kuliner dan juga wisata di Kota Tulungagung, Jawa Timur. 24 jam seakan berlalu begitu cepat ya. Sampai jumpa. Kita
lagi di program 24 jam minggu depan.